Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas kelompok yang membahas mengenai kasus pembunuhan dalam materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk materi ini akan membahas mengenai pengertian kasus pembunuhan, faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan, dan lainnya. Untuk video ini dibahas oleh Fikih, Imam, Hendra, Randy, dan selanjutnya. Silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, cemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom. Faktor-faktor yang membuat orang melakukan pembunuhan yang pertama adalah stres sosial ekonomi atau keluarga yang punya ekonomi rendah. Kedua adalah disorganisasi sosial atau kurangnya pengendalian diri dalam mengontrol reaksi agresi. Faktor yang ketiga adalah budaya kekerasan yang biasanya seseorang terbentuk dalam lingkungan dengan kekerasan tinggi atau mengalami kekacauan sosial serta kurang memiliki nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga. Sedangkan faktor yang keempat adalah tidak memiliki nilai spiritual yang baik. Jika melihat kasus-kasus pembunuhan yang terungkap, ada banyak motif yang mendasari terjadinya pembunuhan. Di antaranya reaksi terhadap kekerasan yang terjadi sehingga muncul keinginan untuk menyelamatkan diri dari tangkapan dan kekerasan. Ini bisa dilihat dari kasus pembunuhan yang dilakukan seseorang pembantu kepada majikannya. Merasa sakit dan tidak dapat escape diri dari kejadian, akibatnya hampir selalu menyerang mereka. Motif lain adalah sakit hati dan balas dendam. Sakit hati karena pasangan berselingkuh, motif uang misalnya pada pembunuhan bayaran, membunuh untuk mengatasi ketidakseimbangan, dan motif utang piutang. Pembunuhan bisa dilakukan seseorang diri, tetapi juga bisa dilakukan secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Irawan, kelas 12 TMID, menjelaskan tentang contoh kasus-kasus pembunuhan rentang waktu antara 2019-2020 ialah tentang kasus pembunuhan dan mutilasi Pradana DP. Prada DP terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana terhadap korban berinisial FE yang dilakukan pada 9 Mei 2019 lalu. Bukti pembunuhan berencana itu diperoleh dari pemeriksaan dan keterangan salah satu saksi yang menyebut terdakwa akan membunuh korban jika dugaan terdakwa terbukti. Dugaan tersebut mengenai kemungkinan Vera Octavia yang telah menjalin hubungan dengan pria lain, meski akhirnya dugaan tidak pernah terungkap karena korban mengunci layar ponselnya dan ponselnya dihilangkan oleh terdakwa. Selain itu, hakim menganggap sudah ada niatan terdakwa untuk membunuh yang dikuatkan dari fakta bahwa terdakwa membawa korban ke penginapan di Kabupaten Musi Banyuasin, padahal terdakwa mengatakan ingin ke rumah bibinya. Selanjutnya, niat terdakwa yang ingin memutilasi korban tidak terbukti karena saat kejadian terdakwa tidak menyiapkan peralatan
tapi upaya terdakwa membeli gergaji dan koper dianggap sebagai langkah menghilangkan jejak pembunuhan, meski akhirnya ia gagal lalu melarikan ke Banten. Prada DP terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya. Majelis Hakim Pengadilan Militer SI-04 Palembang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Prada Dery Purnama, terdakwa pembunuhan dan mutilasi. Hakim juga menjatuhkan vonis tambahan berupa pemecatan dari prajurit TNI karena terdakwa telah mencoreng nama baik TNI. Menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Kata Majelis Hakim Letkol CK Kazim saat membaca vonis di Pengadilan Militer I-04 Palembang Kamis 26 September 2019. Nomor 4. Bahaya dari kasus pembunuhan itu ada 5. 1. Mengurangi agama seseorang. 2. Menghilangkan sifat wara. 3. Merusak kehormatan diri dan harga diri. 4. Mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. 5. Mengutamakan wajah dan menjadikannya gelap. Dan untuk soal nomor 5, pasal yang mengatur tentang kasus pembunuhan. Jawabannya pasal 340 KUHP yang artinya Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan yang akan dilakukan dengan mati atau penjara hidup atau penjara selama 20 tahun. Bisa ditampilkan bahwa pembunuhan berencana itu memiliki 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Seputra, kelas 12 TMID. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Upaya masyarakat dalam kasus pembunuhan. 1. Bagi pemuda dan remaja dilarang menyimpan atau membuat panah, wayar, serta senjata tajam lainnya. 2. Bagi pihak orang tua yang mempunyai anak remaja dan pemuda perlu melakukan pengawasan secara rutin, dan kalau ada kedapatan pemuda yang memegang atau membawa senjata tajam maupun panah wayar, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila ada orang-orang yang dikenal datang atau tinggal di wilayah yang saudara tempati, secepatnya melaporkan kepada kelurahan atau kepada kepala lingkungan. Upaya diri sendiri dalam kasus pembunuhan. 1. Kita harus mengedepankan norma-norma yang ada, terutama norma agama. 2. Jika memiliki konflik dengan seseorang, sebaiknya dibicarakan baik-baik agar tidak terjadi pertengkaran yang hebat dan menuju untuk melakukan pembunuhan. 3. Selalu berbuat baik kepada sesama dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Upaya pemerintah dalam pencegahan pembunuhan melalui 2 sistem tindakan, yaitu 1. Sistem abolisionistik, yaitu tindakan pencegahan pembunuhan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab pembunuhan yang memerlukan perkembangan teori dan penelitian lapangan. 2. Sistem moralistik, yaitu melakukan penanggulangan pembunuhan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin melakukan pembunuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.